Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pak Guru Wali. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan membahas tentang 80 soal latihan pretest PJOK PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya berikan adalah contoh soal yang Bapak Ibu bisa pelajari atau sumber belajar, bukan soal yang sudah keluar dari yang sudah pernah ikut tes. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa ini hanya contoh soal untuk Bapak Ibu latihan. Nah, untuk soal yang keluar itu nanti pasti berbeda ya Bapak Ibu. Tidak sama seperti yang kita bahas, namun yang akan keluar nanti bisa menyerupai model-model ataupun contoh soal yang diberikan sesuai dengan kisi-kisi oleh PPG Kemendikbud. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari soal yang pertama. Sistem pertandingan best of 3 sering digunakan untuk menentukan kemenangan pemain atau tim dalam beberapa cabang olahraga. Pada cabang olahraga tenis lapangan, aturan yang berlaku pada sistem tersebut adalah A. Memperoleh kemenangan dengan skor 6x3. B. Untuk mencapai suatu kemenangan, maksimal 5 set dalam satu pertandingan. C. Memperoleh kemenangan dengan skor 9. D. Permainan membutuhkan 2 set untuk memenangkan pertandingan. E. Permainan membutuhkan 3 set untuk memenangkan pertandingan. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentang tenis lapangan ya Bapak Ibu. Untuk jawaban nomor 1 adalah D, yaitu permainan membutuhkan 2 set untuk memenangkan pertandingan. Karena yang ditanyakan di sini adalah best of 3 Bapak Ibu. Soal nomor 2. Guru PJOK melakukan pengukuran daya ledak otot tungkai kepada peserta didik dengan menggunakan instrumen vertical jump test. Cara mengukur yang benar untuk mendapatkan hasil lompatan adalah A. Selisih raihan tegak dikurangi raihan loncat. B. Selisih raihan tegak ditambahkan raihan loncat. C. Raihan loncatan dikurangi selisih raihan tegak. D. Raihan maksimal dikurangi selisih raihan tegak. E. Dilihat hasil akhir raihan maksimal. Yang ditanyakan adalah pengukuran daya ledak otot tungkai ya Bapak Ibu pada vertical jump test. Jika vertikal maka dia akan ke atas ya Bapak Ibu untuk mengukur tingginya. Maka jawaban nomor 2 di sini adalah C ya. Jadi raihan loncatan dikurangi selisih raihan tegak. Nah, itu biasanya diukurnya menggunakan papan ya, Bapak Ibu. Ada papan, nanti kita akan menyentuh papan saat meloncat. Nomor 3. Prinsip utama teknik jalan cepat yang harus dikuasai oleh atlet atletik guna mengurangi resiko diskualifikasi adalah A. Ujung kaki berfungsi sebagai daya dorong ke depan. B. Menghindari ayunan tangan yang berlebihan. C. Kaki melangkah dengan lebar. D. Gerakan kaki tungkai harus lurus. E. Tidak ada saat melayang. Nomor 3, jawabannya adalah D ya Bapak Ibu, gerakan kaki tungkai lurus. Sini ditanyakan adalah jalan cepat pada atletik. Nomor 4, seorang dapat melakukan gerak dengan leluasa dan dalam berbagai arah gerak yang lebih luas, sehingga dapat menciptakan gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Sendi merupakan salah satu organ tubuh yang mendukung akan gerakan yang dimaksud di atas. Sendi memiliki fungsi A. Memberikan dukungan pada tulang untuk bergerak. B. Menghubungkan antara penggerak dengan tulang penggerak. C. Penggerak anggota tubuh. D. Menciptakan ruang gerak anggota tubuh.
E sebagai pangkal pengikat otot-otot penggerak. Nah, di sini ditanyakan adalah fungsi dari sendi ya Bapak Ibu. Nah, untuk jawabannya adalah D, yaitu menciptakan ruang gerak anggota tubuh. Soal nomor 5. Gaya lompat tinggi yang menggunakan teknik berguling pada perut merupakan perwujudan dari gaya guling. A. Sisi ayat gaya Sweeney. B. Perut atau gaya western roll. C. Gaya straddle. D. Sisi atau gaya straddle. E. Perut atau gaya Scott. Nah, ini yang ditanyakan adalah teknik guling ya dalam lompat tinggi. Jawabannya adalah B, yaitu perut atau gaya western roll. Nomor 6. Kajian tentang sumber, syarat dan proses terjadinya ilmu pengetahuan berupa gabungan logika deduktif dalam filsafat pada dimensi A. Aksiologi, B. Epistemologi, C. Kosmologi, D. Ontologi, E. Eramologi. Untuk jawaban nomor 6 adalah B, yaitu epistemologi. Nomor 7. Tumbuh-tumbuhan lokal yang tergolong sebagai nabza adalah A. Narkoba, B. Heroin, C. Kokain, D. Candu, dan E. Ganja. Nah, ini sangat mudah ya Bapak Ibu karena yang ditanyakan adalah lokal. Nanti nomor 7 di sini jawabannya adalah E ya Bapak Ibu, yaitu ganja. Yaitu tumbuhan nabza yang berasal dari Aceh ya, kebanyakan untuk di Indonesia. Nomor 8, guru PJOK mengajak peserta didik untuk melakukan aktivitas gerak dalam bentuk cross country dengan menyusuri lingkungan alam sekitar sekolah. Aktivitas yang sedang dilakukan oleh guru adalah memberikan pelajaran untuk meningkatkan A. Daya tahan jantung dan paru, B. Keterampilan gerak, C. Kelincahan dan koordinasi gerak, D. Ketahanan fisik dan mental, E. Koordinasi gerak dan kekuatan. Nah, ini yang ditanyakan adalah aktivitas gerak cross country ya, menyusuri lingkungan alam sekitar. Untuk jawaban nomor 8 adalah A, yaitu daya tahan jantung dan paru. Soal nomor 9. Istilah gerak kasar dalam mempelajari keterampilan gerak, konteks aktivitas fisik dan olahraga menunjukkan bahwa aktivitas tersebut memerlukan keterlibatan A. Kelompok otot besar, B. Kelompok otot halus, C. Gerakan dasar fundamental, D. Gerakan dasar manipulatif, E. Otot-otot penggerak. Nah, nomor 9 jawabannya adalah A, yaitu kelompok otot-otot besar ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah gerakan kasar ya Bapak Ibu yang ditanyakan. Soal nomor 10. Anak memiliki sejumlah respon motorik dan persepsi yang diperoleh melalui belajar dan mencapai suatu kemahiran tertentu. Dalam konteks belajar gerak lazim disebut sebagai dengan A. Keterampilan manipulatif, B. Keterampilan gerak, C. Gerak fundamental, D. Kemampuan gerak, E. Perkembangan gerak. Nah, nomor 10 jawabannya adalah B, yaitu keterampilan gerak. Karena di sini ditanyakan adalah motorik ya Bapak Ibu. Nomor 11. Aktivitas gerak yang menantang dalam pembelajaran PJOK dapat memunculkan reaksi situasional dari peserta didik, sehingga terjadi suatu ketegangan ketika akan melakukan gerak.
Situasi tersebut dapat meningkat menjadi anak dalam kondisi A. Kecemasan, B. Agresif, C. Overconfidence, D. Emosional, E. Tidak percaya diri. Nah, untuk jawaban nomor 11 adalah A, yaitu kecemasan. Nomor 12, seorang petinju pada awal ronde dalam sebuah pertandingan sering menggunakan kesempatan untuk melakukan penjajakan kemampuan lawan. Salah satunya adalah untuk mengukur jarak dan menguji pertahanan lawan. Jenis pukulan yang tepat untuk penerapan strategi itu adalah A. Jab, B. Hook, C. Uppercut, D. Long jab, dan E. Strike. Nah, itu jawaban nomor 12 adalah A, yaitu jab ya Bapak Ibu, karena di sini untuk melakukan penjajakan kemampuan lawan. Nomor 13. Guru PJOK masih banyak mempraktikkan pembelajaran yang merancukan pada antara physical education dengan sport. Dan bahkan sulit membedakan antara keduanya dalam sebuah proses pembelajaran. Dan hasil merupakan hasil yang sangat prinsip. A. Proses dan hasil merupakan hal yang sangat prinsip. B. Proses dalam mencapai tujuan. C. Proses merupakan hal yang prinsip dan tidak diutamakan. D. Prestasi gerak sesuai tujuan yang akan dicapai. E. Hasil dari sebuah proses yang dilakukan. Nah, untuk jawaban soal nomor 13 adalah C, yaitu proses merupakan hal yang prinsip dan hasil tidak diutamakan. Inilah adalah perbedaan antara physical education dengan sport ya Bapak Ibu. Nomor 14, kekuatan, kecepatan, dan daya ledak otot merupakan komponen fisik dominan dalam atletik. Khususnya nomor A, tolak peluru, B, lompat jauh, C, lari sprint, D, lempar cakram, E, lompat tinggi. Jawaban nomor 14 adalah C, yaitu lari sprint, karena di sini ada kecepatan ya Bapak Ibu. Nomor 15, gerakan tangan dan sikap tubuh yang dilakukan sambil memperhatikan, mewaspadai gerak-gerik dan sekaligus mengintai celah pertahanan lawan dalam pencak silat tersebut. A. Sikap pasang, B. Kembangan, C. Hindaran, D. Kecohan, E. Tipuan. Nomor 15, jawabannya adalah B, yaitu kembangan, yaitu memperhatikan dan juga mewaspadai gerak-gerik daripada lawan. Nomor 16, pemain bulu tangkis dalam rally panjang namun sesekali melakukan pukulan yang bertujuan agar shuttlecock jatuh sedekat mungkin dengan net di bagian depan lapangan lawan. Pemain tersebut melakukan teknik pukulan A. Lob shot, B. Drop shot, C. Overhead chop, D. Lob drop, dan E. Smash pendek. Nah, yang ditanyakan adalah untuk menjatuhkan bola di dekat net bagian lapangan lawan ya Bapak Ibu. Jadi dia menggunakan teknik pukulan apa? Untuk nomor 16 di sini jawabannya adalah yaitu drop shot ya Bapak Ibu. Nomor 17. Guru PJOK ingin mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan motorik peserta didiknya dalam kurun waktu tertentu. Penggunaan alat tes yang paling tepat adalah dengan tes A. Lari bolak-balik memindahkan bola, B. Motor educability, C. Lempar tangkap bola ke tembok, D. Lari zigzag diagonal, E. Standing board jump. Untuk jawaban nomor 17
adalah E, yaitu standing board jump. Nomor 18. Adi, seorang pemain tenis meja dengan prestasinya sampai tingkat nasional. Salah satu kelebihannya saat bermain dan yang bersangkutan memiliki kombinasi menyerang dan bertahan secara konsisten. Dengan melihat tipe permainannya Adi, maka akan lebih menguntungkan jika yang bersangkutan menggunakan karakter pegangan bat tipe A. Shake hand grip, B. Familiar grip, C. Pen holder grip, D. Continental grip, E. Semi western grip. Nah, di sini adalah teknik pegangan kombinasi menyerang dan bertahan secara konsisten ya Bapak Ibu. Nomor 18 jawabannya adalah yaitu A. Shake hand grip. Nomor 19. Aldo, seorang pemain tenis lapangan, saat melakukan servis bola pertama tidak masuk dalam lapangan permainan. Dalam kondisi tersebut, seorang wasit yang benar akan memberi aba-aba A. Fault, B. Late, C. Tie break, D. Out, dan E. Ace. Nomor 19 jawabannya adalah A, yaitu fault. Nomor 20. Kapasitas dari seorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan suatu keterampilan yang relatif melekat setelah masa kanak-kanak lazim disebut A. Kemampuan gerak, B. Keterampilan manipulatif, C. Gerak fundamental, D. Latihan perkembangan gerak, E. Keterampilan gerak. Nomor 20, jawabannya adalah E, yaitu keterampilan gerak. Nomor 21, guru PJOK ingin memberikan pelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai adalah aspek kecepatan dan reaksi. Maka materi permainan yang paling tepat untuk diberikan pada peserta didik adalah A. Kucing dan tikus, B. Menjala ikan, C. Gerobak sodor, D. Hitam dan hijau, E. Model kejar-kejaran. Nomor 21, jawabannya adalah E, yaitu model kejar-kejaran. Itu di sini yang ditanyakan adalah aspek kecepatan dan juga reaksi ya Bapak Ibu. Nomor 22, kemampuan sistem jantung, paru, dan peredaran darah untuk bekerja secara terus-menerus merupakan komponen kebugaran jasmani. A. Agility, B. Strength, C. Flexibility, D. Cardiovascular, dan E. Endurance. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Yang sini yang adalah jantung paru di sini. Untuk jawaban nomor 22 adalah endurance. Itu daya tahan. Nomor 23, peserta didik merupakan subjek yang harus terus dikembangkan dan diubah menjadi manusia yang berkepribadian. Oleh sebab itu, pembelajaran PJOK diharapkan akan dapat mengembangkannya melalui program A. Penumbuh kembang budi pekerti, penanaman sikap spiritual dan sikap sosial. B. Mengembangkan sosiokultural dan emosional, pembiasaan pola hidup sehat. C. Pembiasaan pola hidup sehat, penanaman sikap sosial, dan pengembangan fisik. D. Penanaman sikap spiritual, sikap sosial, dan pembiasaan pola hidup sehat. E. Aktivitas gerak, penumbuh kembang budi pekerti luhur, dan pembiasaan pola hidup sehat. Itu soal nomor 23, jawabannya adalah
A. Yaitu penumbuh kembang budi pekerti, penanaman sikap spiritual, dan juga sikap sosial. Karena di sini intinya adalah manusia yang berkepribadian ya. Soal nomor 24. Sudut elevasi lintas benda bergerak agar mempunyai hasil yang paling maksimal dalam penerapan gerakan di olahraga yang paling sesuai adalah A. Peluru saat terlepas dari tangan atlet tolak peluru dengan sudut 450 derajat. B. Atlet lompat jauh setelah bertumpu pada balok tumpuan membuat sudut lompatan 350 derajat. C. Peluru saat terlepas dari lubang senjata atlet menembak dengan sudut maksimal 50 derajat. D. Martil terlepas dari tangan atlet pelontar martil dengan sudut 600 derajat. E. Lembing saat terlepas dari tangan atlet dengan sudut 300 derajat. Saya intikan adalah sudut elevasi ya yang paling maksimal. Untuk jawaban nomor 24 adalah A, yaitu peluru saat terlepas dari tangan atlet tolak peluru dengan sudut 450 derajat. Soal nomor 25. Penilaian keterampilan senam ritmik dilakukan dalam bentuk kinerja dalam sebuah rangkaian gerak. A. Posisi awal gerakan dan akhir gerakan. B. Awal gerakan dan gerakan lanjutan. C. Penerapan gerakan dan akhir gerakan. D. Posisi awal gerakan, akhir gerakan, dan gerakan lanjutan. E. Posisi awal, persiapan, dan akhir gerakan. Nah, ini yang ditanyakan adalah senam ritmik ya Bapak Ibu. Tuh, jawabannya adalah posisi awal, gerakan, akhir gerakan, dan gerakan lanjutan. Nomor 26. Pak Yanto, seorang guru PJOK, sedang merancang program tambahan pada kelompok siswa tertentu dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran materi baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan juga kecakapannya. Dari pernyataan tersebut, di atas Pak Gito sedang merencanakan program A. Kurikulum olahraga. B. Ekstrakurikuler olahraga. C. Pengayaan. D. Praktek kerja di luar sekolah. E. Intrakurikuler yang diintegrasikan dengan ekstrakurikuler. Nah, di sini untuk mengoptimalkan perkembangan minat dan juga bakat ya Bapak Ibu yang ditanyakan. Jadi nomor 26 jawabannya adalah B, yaitu ekstrakurikuler olahraga. Nomor 27. Teknik guntingan dalam pencaksilat sering digunakan oleh pemain untuk bertujuan A. Mengunci lawan dari upaya menyerang. B. Menjepit badan. C. Menjatuhkan lawan. D. Mengunci kedua kaki lawan. E. Mematahkan serangan lawan. Nomor 27. Jawabannya adalah C, yaitu menjatuhkan lawan. Soal nomor 28. Istilah kematangan pada teori perkembangan gerak, khususnya untuk melihat kemajuan dalam perkembangan biologis seseorang, lebih pada kemajuan yang bersifat A. Kuantitatif, B. Perubahan perilaku, C. Kualitatif, D. Perubahan hormon, E. Perubahan fisik. Nomor 28 jawabannya adalah Jawabannya adalah C, yaitu kualitatif. Nomor 29. Hasil pukulan pemain tenis meja dengan bola berputar ke belakang, sehingga ketika bola berputar ke belakang mengenai meja, kecenderungannya bola akan tertahan lajunya.
Jenis pukulan yang dimaksud adalah A. Chop, B. Push, C. Slice, D. Drop, dan E. Drive. Jadi pukulan tenis meja itu dengan bola berputar ke belakang ya Bapak Ibu. Jadi itu termasuk ke dalam pukulan apa? Nomor 29 jawabannya adalah A, yaitu chop. Nomor 30, guru PJOK dalam meningkatkan keterampilan gerak anak sering dihadapkan pada tingkat kesulitan, salah satunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dalam belajar keterampilan gerak, faktor lingkungan sering disebut sebagai gerak A. Kontinum dan gerak serial, B. Lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif, C. Halus dan gerak kasar, D. Terbuka dan tertutup, E. Diskrit dan gerak otonom. Nah, ini dari kata kuncinya bisa kita lihat yaitu faktor lingkungan ya Bapak Ibu. Yang di soal sudah dijelaskan yaitu faktor lingkungan. Maka nomor 30 jawabannya adalah terbuka dan juga tertutup. Karena itu dipengaruhi dari lingkungan. Nomor 31, proses mengidentifikasi tentang kemajuan-kemajuan yang diperoleh ataupun kekurangan, serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh guru beserta peserta didik. Merupakan sebuah proses dalam penelitian tindakan kelas pada tahap A. Refleksi, B. Berkolaborasi permasalahan, C. Mengidentifikasi masalah, D. Observasi, E. Tindakan awal. Nah, untuk nomor 31 jawabannya adalah A, yaitu refleksi. Nomor 32. Awalan, tolakan, dan melayang dan mendarat merupakan tahapan norma-norma lompat jauh. Agar diperoleh lompatan terjauh, maka unsur penting yang diperlukan pada tahap tolakan adalah A. Kekuatan otot tungkai bagian bawah, B. Power otot tungkai bagian bawah untuk melompat, C. Daya dorong sebagai lanjutan gerak ke depan, D. Koordinasi mata, tangan, dan kaki saat melakukan pijakan kaki, E. Ayunan tangan dan keseimbangan badan. Nomor 32, jawabannya adalah B, yaitu power otot tungkai bagian bawah untuk melompat. Karena di sini yang ditanyakan adalah lompat jauh ya Bapak Ibu. Nomor 33, salah satu nomor lompat dalam cabang atletik adalah lompat jangkit. Rangkaian gerak dalam lompat jangkit adalah A. Step hop jump, B. Run hop jump, C. Run step jump, D. Hop step jump, E. Step jump hop. Nah, ini adalah gerak dalam lompat jangkit ya Bapak Ibu. Untuk jawabannya adalah D, yaitu hop step jump. Nomor 34. Susi adalah salah satu siswa dalam kelompok kelas PJOK mendapat tugas merancang rangkaian gerak senam bersama. Selanjutnya, setelah berproses untuk mewujudkan suatu rangkaian gerak secara kelompok maupun klasikal, diwajibkan untuk melakukan refleksi dan mengevaluasi guru PJOK. Situasi kelas PJOK di atas menggambarkan guru melakukan evaluasi pembelajaran berbasis penilaian A. Kinerja, B. Otentik, C. Unjuk kerja, D. Proyek, E. Portofolio. Nah, untuk jawaban nomor 34 adalah A, yaitu kinerja. Nomor 35, pada masa anak besar terjadi
perkembangan kemampuan fisik yang semakin jelas terutama dalam hal kekuatan, kelentukan, keseimbangan, dan koordinasi. Indikator-indikator penanda kematangan fisik dan fisiologi secara umum dapat didasarkan pada A. Usia morfologis, B. Usia biologis, C. Usia skeletal, D. Usia kronologis, E. Usia dental. Untuk jawaban nomor 35 adalah B, yaitu usia biologi. Soal nomor 36. Penguasaan renang gaya awal yang perlu diajarkan bagi pemula sebelum penguasaan teknik-teknik yang lain adalah A. Ayunan lengan, B. Ayunan kaki, C. Sikap tubuh, D. Mengapung, dan E. Meluncur. Nomor 36 jawabannya adalah C, yaitu sikap tubuh. Nomor 37. Zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan syaraf, pusat, dan aktivitas mental disebut A. Doping, B. Psikotropika, C. Zat terlarang, D. Narkotika, E. Nafsa. Nomor 37, jawabannya adalah B, yaitu psikotropika. Ya, Bapak Ibu, karena di sini adalah yang ditanyakan adalah zat psikoaktif ya, Bapak Ibu, yang berpengaruh terhadap syaraf. Nomor 38. Rata-rata penampilan gerak anak perempuan dalam hal keterampilan dasar sebelum mencapai kematangan biologis kecenderungannya A. Meningkat tidak stabil, B. Normal, C. Menurun, D. Stagnan sedikit meningkat, E. Meningkat stabil. Nomor 38 jawabannya adalah A, yaitu meningkat tidak stabil. Nomor 39. Dalam pembelajaran permainan bola basket, peserta didik berlatih untuk melakukan operan kepada teman pasangannya yang berjalan cukup jauh dalam permainan basket. Lemparan seperti apa yang dimaksud? Sering dikenal dengan jenis operan. A. Bounce pass, B. Long pass, C. Chest pass, D. Overhead pass, E. Seat pass. Nah, ini adalah lemparan yang jauh ya Bapak Ibu. Untuk nomor 39, jawabannya adalah B ya Bapak Ibu, yaitu long pass, karena di sini adalah lemparan yang jauh ya di sini Bapak Ibu. Baik, nomor 40. David seorang pemain tenis lapangan yang memiliki kemampuan pukulan drive yang mematikan bagi lawan karena bola drive akan cepat melaju ketika menyentuh ke lapangan. Sehingga jika lawan terlambat dalam mengantisipasi akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pukulan drive. Dalam tenis lapangan memiliki karakteristik A. Berputar ke depan, B. Berputar ke belakang, C. Flat ke depan, D. Flat dan tidak stabil, E. Berputar ke samping. Nomor 40, jawabannya adalah C, yaitu flat ke depan. Nomor 41, guru PJOK sering menghadapi peserta didik yang berbeda yang badannya gemuk dan kurang semangat, sehingga mengganggu aktivitas geraknya terutama dalam hal kelambatan dalam bergerak, dan berimbas pada kemalasan untuk bergerak. Gambaran di atas menunjukkan ciri seseorang anak yang memiliki tipe tubuh A. Mesomorph, B. Obesitas, C. Ectomorph, D. Endomorph, dan E. Gigantisme. Itu jawabannya adalah
D yaitu endomorf karena di sini adalah badannya yang gemuk. Nomor 42. Akumulasi kebutuhan masyarakat akan pentingnya olahraga dalam era teknologi maju dan tren pemenuhan fasilitas publik di beberapa kota besar sering terwujud dalam program kegiatan A. Pengisian waktu luang, B. Mengolahragakan masyarakat, C. Hari bebas kendaraan, D. Olahraga rekreasi di taman, E. Tiada hari tanpa olahraga. Untuk jawaban nomor 42 adalah B, yaitu mengolahragakan masyarakat. Nomor 43. Pekan Olahraga Nasional di Indonesia merupakan ajang multi-event yang diselenggarakan 4 tahun sekali dengan tuan rumah penyelenggara yang bergantian. Awal mula penyelenggaraan event tersebut memiliki makna dan tujuannya adalah A. Kebangkitan awal olahraga prestasi di Indonesia, B. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga, C. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, D. Menjalin hubungan antar daerah melalui olahraga, E. Menyiapkan atlet-atlet terbaik untuk event Olimpiade. Nah, ini di eventnya event PON ya Bapak Ibu setiap 4 tahun sekali. Jawabannya adalah di sini bertujuan untuk kebangkitan awal olahraga prestasi di Indonesia. Nomor 44. Dorongan dari kelompok bermain yang sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak adalah A. Kerjasama, B. Motivasi ekstrinsik, C. Motivasi berprestasi, D. Percaya diri, E. Stimulus intrinsik. Nomor 44, jawabannya adalah A, yaitu kerjasama. Nomor 45, promosi kesehatan bebas dari penyakit dan pengurangan biaya perawatan kesehatan dapat dilakukan dengan cara A. Bertindak positif dan berolahraga, B. Pemanfaatan waktu luang dengan aktivitas positif, C. Olahraga secara teratur dan berkelanjutan, D. Berpikir dan bertindak secara positif dan profesional, E. Melakukan aktivitas gerak yang reaktif dan sesuai kebutuhan. Nomor 45, jawabannya adalah C, yaitu berolahraga secara teratur dan berkelanjutan. Nomor 46, layanan atau program pendidikan yang tidak membedakan antara peserta didik normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus adalah program A. Terintegrasi, B. Inklusi, C. Pencangkokan, D. Eksklusif, E. Intensif. Nomor 46, jawabannya adalah B, yaitu inklusi. Nomor 47, pengelompokan permainan berdasarkan pada jumlah pemain dikenal dengan istilah permainan A. Invasi dan net game, B. Bola kecil dan besar, C. Perorangan dan beregu, D. Net game dan fielding game, E. Lapangan kecil dan besar. Nomor 47, jawabannya adalah C, yaitu perorangan dan juga beregu. Karena di sini ditekankan adalah pengelompokan ya Bapak Ibu. Nomor 38. Latihan lari bolak-balik dan lari zigzag digunakan untuk meningkatkan unsur A. Kecepatan reaksi, B. Daya tahan, C. Kecepatan, D. Kelincahan, E. Koordinasi.
Jawaban nomor 48 adalah yaitu D, kelincahan. Itu adalah latihan daripada zigzag ya Bapak Ibu. Nomor 49. Keadaan mental yang ditandai oleh perasaan yang kuat dan diikuti oleh ekspresi motorik yang berhubungan dengan suatu objek atau situasi eksternal adalah aspek A. Ketegangan, B. Motivasi, C. Emosi, D. Percaya diri, dan E. Agresivitas. Nomor 49 jawabannya adalah 49 jawabannya adalah C, yaitu emosi. Nomor 50. Guru PJOK selalu memberikan pemanasan kepada peserta didik sebelum melakukan aktivitas gerak utama. Salah satu gerakan yang sering dilakukan adalah mencium lutut dengan kedua tungkai lurus, rapat secara berulang-ulang. Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa guru sedang mempersiapkan peserta didik dalam aspek A. Kelentukan, B. Kekuatan, C. Koordinasi, D. Gerak dasar, E. Kelincahan. Nomor 50, jawabannya adalah A, yaitu kelentukan. Karena di sini adalah gerakan mencium lutut dan kedua tangkai lurus rapat secara berulang-ulang. Nomor 51, kemampuan tubuh melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berarti, serta dengan cadangan energi yang tersisa masih mampu menghadapi hal-hal darurat merupakan pengertian A. Keterampilan jasmani, B. Aktivitas jasmani, C. Kesehatan jasmani, D. Kesempatan jasmani, dan E. Kebugaran jasmani. Nomor 51 jawabannya adalah E ya Bapak Ibu, yaitu adalah pengertian daripada kebugaran jasmani, yaitu kemampuan tubuh melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berarti. Nomor 52, diawali dengan ditemukannya situs kota Olympia oleh Baron Pierre de Coubertin, membangkitkan kembali semangat dan nilai-nilai luhur Olimpiade. Dari pernyataan tersebut di atas mengandung makna yang sangat dalam tentang A. Pencapaian prestasi olahraga dan persembahan pada dewa-dewa, B. Pencapaian prestasi olahraga dan harga diri sebagai bangsa, C. Penciptaan kehidupan damai di dunia melalui kegiatan olahraga antar bangsa, D. Kesadaran untuk menghentikan peperangan antar bangsa, E. Penghormatan terhadap dewa Zeus dan harga diri sebagai bangsa. Nomor 52 jawabannya adalah C, yaitu penciptaan kehidupan damai di dunia melalui kegiatan olahraga antar bangsa. Nomor 53, seorang pemain sepak bola tidak dihukum offside walaupun berada pada posisi offside jika menerima bola A. dari tendangan bebas, B. dengan dada, C. dengan kepala, D. dari lawan, dan E. dalam keadaan cedera. Nomor 53, jawabannya adalah D, yaitu dari lawan. Nomor 54, permainan tradisional dapat digunakan sebagai alat pembentuk budaya dan nilai-nilai secara keseluruhan apabila A. Kesederhanaan gerak dan menggambarkan budaya nasional, B. Permainan sederhana yang berkembang dan menjadi kebiasaan, C. Mudah dilakukan dan tidak melanggar etika lokal, D. Mempunyai konsep gerak yang sesuai nilai-nilai budaya.
E. Bersifat nasional dan mengandung unsur permainan yang sederhana. Nomor 54, jawabannya adalah D, yaitu mempunyai konsep gerak yang sesuai nilai-nilai budaya. Nomor 55, luas hasil belajar dan perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Maka, guru tersebut memiliki kompetensi A. Profesional, B. Pedagogis, C. Sosial, D. Pendidikan, E. Kepribadian. Nah, untuk soal nomor 55, jawabannya adalah B, yaitu pedagogis. Oke, soal 56. Pertahanan terbaik dalam permainan sepak bola modern menggambarkan bahwa tim yang diserang selalu berupaya untuk mengantisipasi agar tidak terus-menerus ditekan oleh lawan. Pernyataan di atas memberikan ciri bahwa makna pertahanan terbaik yang dimaksud adalah A. Pertahanan sistem blok, B. Pertahanan wilayah, C. Bertahan sistem berlapis, D. Bertahan menyerang, E. Bertahan total. Nomor 56, jawabannya adalah D, yaitu bertahan menyerang. Nomor 57, potensi peserta didik untuk berprestasi dalam kegiatan olahraga tertentu karena dalam dirinya terdapat ciri-ciri yang dapat dikembangkan oleh prakondisi yang menunjang keberhasilannya. Dalam ranah pendidikan jasmani dan olahraga sering digunakan dalam talent scouting untuk mendapatkan kesesuaian harapan aktivitas gerak tertentu, yaitu A. Multilateral, B. Motivasi berprestasi, C. Bakat, D. Minat, E. Stimulus intrinsik. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah talent ya Bapak Ibu. Di soal disebutkan adalah talent scouting, maka jawaban di sini adalah C, yaitu bakat. Nomor 58. Guru PJOK dalam meningkatkan kemampuan ketepatan lemparan ke sasaran. Sering dalam proses pembelajaran memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan gerak melempar bola ke sasaran secara berulang-ulang. Aktivitas yang tergambar di atas termasuk dalam jenis keterampilan gerak A. Distrik, B. Terbuka, C. Tertutup, D. Kontinum, dan E. Kasar. Untuk jawaban nomor 58 adalah yaitu A. Diskrit. Nomor 59. Arah bola dari hasil tendangan dalam sepak bola sangat dipengaruhi oleh posisi anatomis penendang. Oleh sebab itu, yang harus diperhatikan dalam menendang adalah A. Pandangan mata penendang, B. Ayunan kaki tendangan, C. Perkenaan bagian kaki pada bola, D. Sikap tubuh saat menendang, E. Arah kaki tumpu. Nomor 59 jawabannya adalah C, yaitu perkenaan bagian kaki pada bola. Nomor 60. Guru PJOK mengajar materi permainan dengan melakukan kompetisi antar kelompok dengan maksud agar peserta didik merasakan arti kemenangan dan kekalahan. Model yang dilakukan oleh guru PJOK memiliki tujuan untuk menumbuhkan sikap A. Menghargai, B. Sportivitas, C. Kerjasama, D. Solidaritas,
E. Rendah diri. Nomor 60 jawabannya adalah B, yaitu sportivitas. Nomor 61, cara memberi bantuan yang benar kepada peserta didik saat melakukan pembelajaran gerak handstand adalah menahan pada bagian A. Pangkal paha, B. Pergelangan kaki, C. Perut, D. Pergelangan tangan, E. Pantat. Nomor 61, jawabannya adalah A, yaitu pangkal paha. Karena di sini adalah yang ditanyakan adalah gerakan handstand ya Bapak Ibu. Nomor 62. Salah satu manfaat pengembangan model permainan jaring laba-laba dalam pembelajaran PJOK efektif untuk pengembangan aspek kerjasama. Di samping itu dapat pula mengembangkan A. Tanggung jawab, B. Menghargai teman, C. Keberanian, D. Percaya diri, dan E. Sportivitas. Jawaban nomor 62 adalah yaitu sportivitas. Nomor 63, upaya untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Guru sering melakukan pendampingan untuk memberikan kepedulian dalam berbagai permasalahan secara individu. Proses yang dilakukan di atas termasuk dalam bentuk komunikasi, A. Empatik, B. Efektif, C. Santun, D. Edukatif, E. Simpatik. Jawaban nomor 63 adalah E, yaitu simpatik. Nomor 64, fielding games merupakan modifikasi pengembangan dari permainan A. Tradisional, B. Bola kecil, C. Atletik, D. Sepak bola, dan E. Softball. Nomor 64, jawabannya adalah E, yaitu softball. Nomor 65, munculnya kesadaran masyarakat global di forum tingkat dunia terhadap peran pendidikan jasmani dan olahraga dapat terwujud. Konteks di atas didorong oleh bukti-bukti adanya A. Bangkitnya kesadaran masyarakat global melakukan pola hidup aktif dan sehat. B. Penyelenggaraan multi-event olahraga secara periodik. C. Pendidikan jasmani dan olahraga menjadi kebutuhan setiap orang dalam pembentukan karakter. D. Munculnya berbagai organisasi internasional yang menangani pembinaan olahraga dunia. E. Pengakuan penjas dan olahraga sebagai instrumen penting dalam pembangunan perdamaian dunia. 65 jawabannya adalah A, yaitu bangkitnya kesadaran masyarakat global melakukan pola hidup aktif dan sehat. Nomor 66, membumikan kehidupan damai di dunia melalui olahraga antara bangsa merupakan ide dasar membangkitkan kembali semangat dan nilai luhur Olimpisme atau Olimpiade yang dilakukan oleh A. John Hulley, B. William Pennybrooks, C. Baron Pierre de Coubertin, D. Charles Melly, E. Juan Antonio Samaranch. Nomor 66, jawabannya adalah C, yaitu Baron Pierre de Coubertin. Nomor 67, keseimbangan optimal akan selalu diperhatikan oleh seorang atlet bela diri gulat ketika lawan berupaya akan menjatuhkannya. Karena dengan cara tersebut,
lawan akan mengalami kesulitan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas semestinya. Seorang atlet harus berusaha untuk A. Memiliki kelentukan dengan power yang maksimal. B. Membuat gaya sentrifugal untuk melawan arah keinginan lawan. C. Memiliki koordinasi gerak yang stabil dan fleksibel. D. Merendahkan tubuh pada saat akan dijatuhkan. E. Melakukan kontra kekuatan untuk mengimbangkan kekuatan lawan. Nomor 67, jawabannya adalah C, yaitu memiliki koordinasi gerak yang stabil dan fleksibel. Nomor 68. Guru PJOK mengajak peserta didik untuk melakukan pembelajaran praktek dalam bentuk permainan yang disesuaikan dengan berbagai kondisi alam di lingkungan sekolah. Dari pernyataan di atas, guru PJOK sedang memberikan pembelajaran tentang kondisi fisik dalam bentuk A. Outbound, B. Sirkuit, C. Fartlek, D. Cross country, dan E. Interval. Nomor 68 jawabannya adalah D, yaitu cross country. Nomor 69, bentuk permainan kombatif atau perang-perangan sangat diminati oleh anak sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan fisik dan keberanian. Salah satu bentuk permainan adalah A. Bermain dalam suasana menekan, B. Permainan yang menantang, C. Bermain kejar-kejaran, D. Bermain dalam situasi berlomba. E. Memanjat tiang atau tali. Nomor 69 jawabannya adalah C, yaitu bermain kejar-kejaran. Karena di sini adalah untuk meningkatkan kemampuan fisik dan juga keberanian. Nomor 70. Memilih makanan dan bahan asupan yang dikonsumsi sehari-hari merupakan kompetensi dasar dari A. Pemenuhan standar gizi, B. Gizi seimbang, C. Menu makanan sehat, D. Kesehatan pribadi, E. Kesehatan olahraga. Nomor 70, jawabannya adalah B, yaitu gizi seimbang. Nomor 71, seorang guru PJOK mengajarkan sepak bola dengan memodifikasi permainan unit yang melibatkan 6 orang dan dikemas dalam suasana pembelajaran yang menarik, aktif, dan menyenangkan. Dalam pembelajaran tersebut, guru PJOK bertujuan agar peserta didik A. Memiliki keterampilan gerak dan perilaku sosial untuk kehidupan sehari-hari. B. Bias bergaul dengan teman sebaya secara menyenangkan. C. Kelak bisa menjadi pemain sepak bola yang humanis. D. Memiliki tingkat kebugaran jasmani yang cukup. E. Bisa memiliki keterampilan teknik dasar sepak bola. Nomor 71, jawabannya adalah A, yaitu memiliki keterampilan gerak dan perilaku sosial untuk kehidupan sehari-hari. Nomor 72, perbedaan utama gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam hal A. Arah dan tingkat kesulitan gerakan, B. Pemahaman dan arah gerakan, C. Arah gerakan dan modifikasi alat yang digunakan, D. Perpindahan tubuh dan kompleksitas gerakan, E. Perlibatan gerak dasar dan aktivitas gerakan. Nomor 72, jawabannya adalah B, yaitu pemahaman dan juga arah gerakan. Jadi non lokomotor adalah
gerak yang tidak berpindah tempat. Lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat dan juga manipulatif adalah gerakan yang menggunakan objek. Nomor 73, pengembangan gerak harus berlangsung sepanjang hayat sebagai proses yang berkesinambungan yang dimulai sejak anak dilahirkan sampai meninggal dunia. Dalam ilmu perkembangan gerak sering disebut prinsip A. Kontinuitas, B. Totalitas pengembangan, C. Kematangan perubahan sepanjang hidup, E. Kematangan, D. Kematangan, dan E. Belajar sepanjang hayat. Jawabannya adalah C, yaitu kematangan perubahan sepanjang hidup. Nomor 74. Karakteristik munculnya second wind dalam olahraga sering terjadi dan menjadi harapan seorang atlet yang dalam kondisi tertekan dan kurang menguntungkan. Peristiwa psikologis tersebut di atas dimaknai sebagai A. Meningkatnya perhatian dan stamina tubuh, B. Kembalinya konsentrasi dan overconfidence, C. Pulihnya recovery dan percaya diri atlet, D. Superstisi dan unsur keberuntungan dalam olahraga, E. Bangkitnya percaya diri dan daya juang atlet. Nah, untuk jawaban nomor 74 adalah C, yaitu pulihnya recovery dan percaya diri atlet. Nomor 75. Seseorang atlet pelompat jauh selalu berusaha untuk mendapatkan panjang lintasan yang optimal saat melayang di udara agar mencapai titik pendaratan kaki yang terjauh dan maksimal ke depan. Dari pernyataan di atas tentunya terdapat faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu A. Posisi kaki saat mendarat jauh ke depan, B. Power otot tungkai sebagai kaki tumpu, C. Gaya saat melayang di udara, D. Kecepatan lari pada awalan. Nomor 75, jawabannya adalah C, yaitu gaya saat melayang di udara. Nomor 76. Mempertahankan kesehatan tubuh melalui aktivitas pengembangan daya tahan fungsi untuk membantu A. Mempertahankan bentuk tubuh dan membantu meningkatkan pencegahan penyakit osteoporosis. B. Pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh lebih lemas di sendi berfungsi dengan baik. C. Jantung, paru-paru, otot, dan sirkulasi darah agar tetap sehat. D. Kerja otot tubuh dalam menahan suatu beban yang diterima. E. Kerja otot secara maksimal untuk mempertahankan kestabilan gerak. Nomor 76, jawabannya adalah A, yaitu mempertahankan bentuk tubuh dan membantu meningkatkan pencegahan penyakit osteoporosis. Nomor 77. Seorang pemain sepak bola mengoper bola ke penjaga gawangnya dan selanjutnya kiper menangkap bola tersebut. Dalam aturan permainan, kejadian tersebut dianggap merupakan kesalahan dengan hukuman A. Tendangan tidak langsung, B. Tendangan bebas, C. Tendangan sudut, D. Kartu kuning untuk kiper, dan E. Penalti. Itu jawabannya adalah A, yaitu tendangan tidak langsung. Namun di sini bisa juga untuk jawabannya adalah tendangan bebas ya Bapak Ibu. Jadi tendangan bebasnya di gawang. Jadi di sini juga bisa jadi kartu kuning juga untuk kiper. Jadi ada beberapa jawaban yang benar untuk soal yang seperti ini. Baik, nomor 78. Pak Edi sebagai guru PJOK memberikan materi pembelajaran melempar dan menangkap bola secara berpasangan. Secara terus-menerus baik
dengan satu tangan maupun dua tangan dalam menangkapnya. Aktivitas yang dilakukan peserta didik tersebut termasuk keterampilan gerak, A. Manipulatif, C. Kontinum, C. Dasar, D. Terbuka, dan E. Tertutup. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu, melempar dan juga menangkap bola ya. Jawabannya yaitu adalah manipulatif. Nomor 79. Kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi merupakan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan A. Keterampilan, B. Kemahiran, C. Kesempatan, D. Kesehatan, dan E. Kardiovaskuler. Jawaban nomor 79 adalah A, yaitu keterampilan. Nomor 80. Pembelajaran PJOK sekolah dasar dengan materi yang diberikan ke peserta didik adalah melakukan gerakan berjalan lurus di atas garis di lantai secara bolak-balik. Aktivitas tersebut berarti guru sedang mengajarkan A. Keseimbangan, B. Pembentukan sikap berjalan, C. Ketepatan melangkah, D. Kepercayaan diri, dan E. Gerak manipulatif. Nanti jawabannya adalah ketepatan melangkah karena di sini adalah berjalan lurus di atas garis lantai. Nah, baik Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan dikoreksi di kolom komentar jika ada jawaban yang memang belum tepat ataupun masih perlu diperbaiki. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini. Saya ulangi sekali lagi, soal-soal ini hanyalah contoh soal yang dapat Ibu pelajari untuk latihan mengikuti pretest PPG dalam jabatan. Dan bukan soal yang akan keluar nantinya pada saat pretest ya Bapak Ibu, karena pastinya akan berbeda. Namun yang bisa disamakan adalah model-model soal yang akan keluar, yaitu sesuai dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk klik tombol like, komentar yang positif dan juga membangun, dan juga subscribe channel YouTube Pak Guru Wali agar membantu channel ini terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.